Oke, kita langsung bahas aja ya, topik yang penting banget di zaman sekarang. Gimana sih caranya orang-orang sukses itu bisa tetap fokus di tengah lautan informasi digital? Ini bukan cuma soal ngatur waktu loh, tapi ngatur fokus. Nah, ini nih biang keroknya. Jujur deh, kita semua ngerasain ini kan? Tiap hari tuh kita dibanjiri berita, notifikasi, konten, pokoknya semuanya deh. Masalahnya udah bukan lagi nyari informasi, tapi gimana caranya biar kita nggak tenggelam sama semua itu? Terus, solusinya gimana dong? Oke, semuanya itu dimulai dari aturan pertama yang paling dasar, jadi super selektif. Ini langkah awal banget buat ngambil alih kendali atas perhatian kita. Ini dia nih kuncinya. Daripada cuma buka sosmed, terus pasrah sama apapun yang disodorin algoritma, orang-orang sukses itu bener-bener aktif milih sumber yang jelas dan bisa dipercaya. Jadi, mereka itu kayak kurator buat otaknya sendiri. Bukan konsumen pasif yang cuma nelan semua informasi. Dan ingat ini baik-baik ya, viral itu bukan berarti benar atau berkualitas loh. Cuma karena sesuatu lagi ngetren, bukan berarti itu pantas dapat waktu dan perhatian kita yang berharga. Bisa bedain mana yang penting dan mana yang cuma sampah, itu sebuah keahlian tersendiri. Oke, kalau kita udah pinter milih sumber, sekarang kita masuk ke aturan kedua. Nah, di sini kita bakal geser fokus kita dari yang tadinya cuma pengen tahu doang, jadi bisa ngelakuin. Yuk kita lihat. Ini perubahan mindset yang penting banget. Coba deh, tiap kali kamu belajar sesuatu yang baru, langsung tanya ke diri sendiri, gimana caranya gue bisa pakai ini? Kalau nggak ada jawaban yang jelas, ya kemungkinan besar info itu cuma bakal jadi pengetahuan nggak guna saat ini. Kedengarannya nyelekit sih, tapi ini benar banget. Informasi tanpa aplikasi itu ya jatuhnya cuma hiburan aja, cuma buat iseng. Coba deh bayangin Warren Buffett. Dia baca ratusan halaman tiap hari, tapi bukan baca novel. Dia baca laporan keuangan dan data bisnis yang bisa langsung dia pakai buat mutusin investasi miliaran dolar. Nah, itu bedanya. Belajar itu baru langkah awal. Eksekusinya itu yang benar-benar bikin ada hasil. Dan ini ngebawa kita ke aturan nomor 3. Yang mungkin ini yang paling penting dari semuanya. Ini adalah puncaknya. Utamakan aksi di atas konsumsi. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada pola pikir konsumsi. Kelihatannya sih kita sibuk, kita ngerasa pintar, tapi hasilnya ya gitu-gitu aja, macet di tempat. Nah, di sisi lain ada pola pikir aksi. Mungkin awalnya kerasa lebih berat, tapi inilah yang bikin kita beneran tumbuh dan dapat hasil nyata. Pertumbuhan itu adanya di luar zona nyaman, bukan di dalam tumpukan buku. Nah, ini dia mantranya. Simple banget kan? Ini bukan berarti kita jadi anti belajar ya, tapi lebih ke ngingetin diri sendiri buat seimbangin antara input sama output. Belajar secukupnya buat ngambil langkah pertama, terus ya lakuin. Belajar lagi, lakuin lagi. Gitu terus siklusnya. Mungkin kamu mikir, loh emangnya salah ya belajar banyak? Nah hati-hati, ada bahaya tersembunyi yang bisa bikin kita macet total kalau kita nggak waspada. Musuh utamanya itu ini nih, paralisis informasi. Ini kondisi di mana kita kebanyakan informasi, kebanyakan mikir, kebanyakan analisis, sampai-sampai kita malah nggak ngapa-ngapain, bingung sendiri, akhirnya diam di tempat. Jadi, intinya apa? Intinya, semua ini balik lagi ke pilihan sadar yang harus kita buat setiap hari. Kita udah lihat aturannya, udah tahu bahayanya. Sekarang, keputusannya ada di tangan kamu. Ini pertanyaan yang dalam banget. Coba deh jujur sama diri sendiri. Kalau kamu lihat lagi hari ini, timbangannya lebih berat kemana? Lebih berat ke konsumsi, cuma nge-scroll, nonton, baca, atau lebih berat ke aksi? Nyiptain sesuatu, ngebangun sesuatu, atau nyoba hal baru? Yuk kita bikin komitmen bareng-bareng. Coba tulis di kolom komentar, aku pilih aksi. Ini bukan sekedar ngetik loh ya, ini semacam deklarasi niat ke diri sendiri. Anggap aja ini langkah pertama kamu buat benar-benar nerapin apa yang barusan kita obrolin. Ingat guys, informasi itu alat, bukan tempat buat kita sembunyi. Gunakan dengan bijak, dan jangan lupa subscribe biar kita bisa terus naik level bareng-bareng. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.